Ya, selamat sore bersama saya Dr. Fernandes Arum di channel Dr. Fernandes Arum tentunya. Nah, saat ini saya kedatangan seorang tamu, dia seorang dosen di Universitas Ketsempena, Banda Aceh. Dan kita akan membahas tentang satu topik yang sebetulnya lagi viral, ya. Topiknya tentang 97.000 PNS siluman. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mengundang Bapak Dr. Maulizan untuk berdiskusi bersama-sama. Selamat sore, Pak Dokter. Ya, sorry Pak Dr. Fernandes. Ya, Terima bagaimana kasih kabarnya, Pak? undangannya. Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini kita akan membahas, Pak, tentang sebuah topik yang lagi viral ini. Dan ini memang Betul. perlu kita bahas atau diskusikan sehingga masyarakat bisa memahaminya dengan baik, ya, tentang isu 97.000 PNS siluman. Yang namanya siluman ya kita sudah tahu maknanya bagaimana kan, tapi Misteri. itu ya itu bahasa-bahasa media kan. Sehubungan dengan topik ini, Pak Dokter, secara umum dulu ya, apa yang kira-kira Bapak bisa tangkap dari kasus ini, Pak? Silakan. Baik Pak Dr. Ini dari topik saja sebenarnya sudah sangat menarik untuk dibahas. Ya. Namun ada banyak perspektif yang bisa kita uh, pahami bersama. Mungkin ya karena saya khususnya hari ini sebagai pendidik, mungkin melihat dari sisi pendidikannya. Oke. 97.000 PNS fiktif atau siluman atau bahasa misterius ini hanya menjadi momok dalam kehidupan bermasyarakat hari ini. Kita sayangkan memang isu ini belum bisa terjawab sepenuhnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini fiktifkah ataukah ini benar adanya, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia secara umum, mengetahui bahwa ini tidak benar, bahwa isu itu salah. Ini hanya permainan media. Namun yang kita sayangkan sampai hari ini masih bergejolak sampai detik ini belum ada titik jelasnya. Jadi pandangan saya dalam hal ini fiktif atau tidaknya mungkin audiens atau pemirsa bisa menjudge sendiri apakah ini benar atau tidak. Namun saya menggarisbawahi bahwa perlu pembelajaran yang sangat banyak, terutama dari kendala yang mungkin berhubungan dengan data yang sampai hari ini, karena memang ya seperti kita baca di banyak media bahwa ini kejadian ini bukanlah kejadian baru. Dan ada banyak sumber yang telah mengklarifikasi, seperti Menteri kita Cahyokumolo juga mengatakan bahwa sudah pernah selesai pendataan ini di tahun 2016. Namun kenapa ini masih muncul? Nah, ini yang menjadi pesan bagi kita semua, khususnya para pendidik, akademisi, guru dan lain sebagainya. Yeah. Ada kesalahan di dalam pendidikan sebelumnya. Ini belum kita masuk ke teknis perekrutan mungkin ya. Namun masih bicara integritas. Bicara jujur, bicara lalai. Mungkin ini masih perlu kita kuatkan lagi. Sehingga apa yang hari ini menjadi berita miring itu berharap tidak akan terulang di kemudian hari. Begitu Pak Dokter. Saya melihat ya sekali lagi saya tekankan mungkin
ini pembelajaran bagi kita dan ada kesalahan pendidikan di masa lalu. Begitu Pak Dokter. Ya, nah yang menjadi hal yang menarik kemudian Pak Dokter tadi sempat singgung persoalan data ya, Iya. entah itu fiktif ataukah real adanya, namun tetap saja bahwa isu ada 97.000 ya kan PNS siluman ya, dianggap siluman karena ya fiktif kan begitu. Tetapi Betul, betul. negara tetap menggajinya kan seperti itu. Nah, Betul. menurut Pak Dokter ini adakah kaitannya dengan proses perekrutannya seperti itu? Kira-kira menurut Pak Dokter gitu. Ini semua akan berkaitan sebenarnya. Bicara perekrutan mulai dari awal PNS ini, Ya, mungkin teknisnya itu apakah permainan kong kali kongnya, ya, sehingga nanti perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk kedepannya ya, perekrutan CPNS di kemudian hari ini harus benar-benar teruji, harus benar-benar valid dan sah dengan pertanyaan atau soalkah atau uji psikotestkah, ini tidak lagi dilakukan seperti zaman-zaman yang sudah. Saya mencontohkan begini Pak ya, Dokter. Dalam penerimaan PNS yang sudah, ini mungkin perlu banyak pembelajaran di sini. Ada ya, kesalahan-kesalahan kecil yang sudah kita lakukan, mungkin ini bisa menjadi tolak ukur bahwa di situ kita sudah ceroboh. Saya berpendapat mungkin sebagai contoh ketika kita diwajibkan untuk mengikuti tes, yang tes itu akan menjadi tolak ukur sah atau berhaknya dia menjadi PNS atau tidak. Di sini boleh saja untuk mengukur seperti itu. Namun harus ada pengembangan tes yang dilakukan yang nantinya bisa mewakili benar apa yang akan dites. Sebagai contoh hari ini, apa yang telah kita lakukan? Mohon maaf, ikut tes CPNS, baik di ya, kementerian ataupun di Pemda setempat hari ini. Itu sangat-sangat lemah dan dia hanya mengukur konsep saja, pengetahuan saja. ya, Namun bagaimana dengan tiga domain yang lain? Mohon maaf, ada di situ kepribadian. Sudahkah dia ya, mengukurnya itu dengan benar? Nah, ini kan perlu pengembangan tes, khususnya dalam hal ini. Kalau memang nantinya di ke depan itu ada perubahan-perubahan yang kita harapkan, ini akan dilibatkan juga, mohon maaf, para pakarnya, ya akademisi pastinya, dalam menyusun tes yang lebih baik ke depan. Begitu Pak ya. Dokter. Ya, dan mungkin saya berpikir bahwa secara khusus berkaitan dengan tes ini ya, tes kemampuan dasar ya kan, itu memang tes umum. Nah, jadi menurut saya juga mungkin itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar atau passing grade gitu, karena ada banyak orang yang katakanlah seorang anak SMA ya hanya butuh 3 bulan saja untuk mempelajari bank soal itu, ya bisa saja dia lulus tuh jadi PNS kan. Benar. Nah, sementara setiap orang yang melamar jadi PNS itu kan sudah jelas bidang kerjanya begitu. Nah, jadi Iya. memang ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal perekrutan seperti yang Pak Dokter tadi Mohon maaf katakan. Pak Dokter, ini Ya, kan berkaitan dengan itu. Baru-baru ini juga kita disuguhkan dengan sedikit masalah yang ada di tubuh KPK sendiri. ya, ya. Ada 75 dari pegawai KPK itu yang dirumahkan. Ini dengan alasan mereka tidak lulus PWK. Nah, jadi Ya, ya. apakah PWK. itu sebenarnya yang dimaksud kecerdasan? Apakah itu yang dimaksud dengan siap tidaknya dia bekerja
Bisakah PWK itu mewakili? Nah, begitu Pak Dokter. Nah, Jadi, inilah yang mungkin saya perlu katakan tadi Pak Dokter. perkembangan. Ya, maaf saya potong nih. Ini yang saya katakan tadi mungkin Pak Dokter ya, bahwa uh, tidak boleh lah, kalau menurut saya tidak boleh itu dijadikan passing grade. Misalkan tes wawasan kebangsaan gitu Ya, kan. Orang yang lolos tes wawasan ya, kebangsaan belum tentu dia mahir di bidang kerja yang dia lamar kan begitu. Menurut Pak Dokter. betul. Cocok sekali. Namun saya sedikit memberi toleransi untuk itu. Kalaulah pendapat Pak Dr. Fernandes tadi mengatakan bahwa ini jangan dijadikan tolak ukur, kan begitu. Namun kalaulah ini dijadikan tolak ukur, namun perlu ada pengembangan, jangan hanya dengan PWK. Seperti itu yang kita maksud. Ya, mungkin tes kinerja ya. Untuk mengukur jujur itu sangat sulit. Itu bukan perkara kecil, bukan permasalahan kecil. Ya, betul. Dan hari ini apa yang bisa kita ukur? Bagaimana kita bisa mengukur jujur? Nah, ini kan perlu pengembangan tuh. Apakah dia tidak dengan soal ini, tidak dengan soal. Ya. Ini mungkin dengan bisa sebagai contoh mungkin ini dengan langsung praktek atau mengevaluasi kinerjanya. Nah, tes kinerja kan. Ya, itu yang real kan di lapangan kan seperti itu. Mohon maaf, dia dulu siapa? Walaupun kalaupun kita kaitkan dengan Islam, memang tidak boleh kita melihat orang di belakang atau sebelumnya. Namun kan ini kan berkaitan apa yang akan terjadi ke depan, begitu Pak Dokter? Ya, saya pikir demikian. Jadi memang jika toh ada tes kemampuan dasar, tes wawasan kebangsaan, ya kan, itu boleh diadakan hanya untuk mengukur kemampuan awal tentang bidang-bidang itu kan, gitu. Betul. Tetapi tidak bisa dijadikan passing grade. Kalau dijadikan passing grade itu artinya tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tidak bisa jadi CPNS. Itu kan sayang itu jadinya. Padahal ada banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang kerja yang dilamarnya, tetapi karena tidak lolos saja dengan persoalan wawasan kebangsaan, kemampuan dasar, ya kan, akhirnya hilang, pupus, seperti itu. Nah, ini indikator kan bisa mungkin kita lihat Pak Dokter ya, nanti mungkin juga bisa dikomentari bahwa selama berpuluh-puluh tahun ya PNS hadir di Indonesia. Nah, kan kita bisa melihat kinerjanya bagaimana kan? Nah, artinya begini, kalau kita kaitkan dengan tes tadi kan, apakah tes itu sudah bisa dapat menjadi indikator kemampuan dan keterampilan seseorang? Nah, kan seperti itu. Iya. Kita harus mengakui, saya berpendapat pribadi ini belum mewakili. Nah, jadi konteksnya hari ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk membuat tes itu lebih baik, kan begitu. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi di sini harus kita libatkan, mohon maaf, ahli jiwa, harus kita libatkan juga dengan ahli bahasa, sehingga ketika seorang berbahasa itu, karena dia akan mewakili dari apa yang dia pikirkan, mohon maaf seperti itu. Kita hari ini orang bahasa, apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya, bahasanya, santun tidak santun, kaya, ini mewakili apa yang diucapkan, ada apa pikirannya. Jadi bahasa atau perilaku itu tercermin dari bahasanya, kan begitu. Jadi pertanyaan tadi menurut saya tidak mewakili dari apa yang akan diuji. Jadi perlu ada tes lanjutan. Kalaulah itu dianggap sudah valid dan bisa mewakili, maka ini akan berulang untuk kesekian kalinya. Kecerobohan ini harus kita jadikan, mohon maaf, kita jadikan pembelajaran sehingga kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Namun sekali lagi kita tetap komitmen bahwa sama-sama untuk memajukan bangsa, mulai dari perekrutan PNS.
Ya, saya setuju Pak Dokter ya bahwa memang perlu mempertimbangkan kembali mulai dari proses perekrutannya, kemudian sistem pendidikannya ya. Kalau sistem pendidikan untuk CPNS ini kan mungkin salah satunya melalui prajabatan ya, disitulah kesempatan untuk dididiknya kan begitu, tidak hanya untuk diajar tetapi dididik. Nah, selanjutnya nih Pak Dokter. Dari kasus ini ya ada 97.000 PNS siluman ini. Kira-kira menurut Pak Dokter penyebab terjadinya ya isu ini yang merugikan negara ini itu kira-kira menurut Pak Dokter apa penyebabnya itu? Di sini ada dua penyebab menurut saya Ya, kenapa ini terjadi. ya, Uh, yang saya maksud ini adalah kita lalai dan kita malas. Susunan lalai ini dan boleh malas ya. saja malas duluan ataukah lalai duluan. Ya, oke. Saya mengatakan demikian begini. Ketika hari ini kita ketahui bahwa 97.000 PNS fiktif, maka di situ kita sudah lalai. Nah, kalau lalai ini kira-kira menurut Pak Dokter dalam hal apa ini? Lalai ini, Pak? Ya, jadi kenapa kita hari ini saya sebut di sini kita lalai? Ini harusnya ketika awal ini terjadi, ini sudah harus transparan pemerintah untuk menyampaikan ke publik sehingga ya pihak berkepentingan legislatif atau eksekutif untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini tidak boleh serta-merta, mohon maaf, ini Kementerian BKN, bawah BKN-nya yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Ini tidak bisa. Ini Ya, masalah data. Semua berkaitan. Semua kementerian berkaitan dengan ini. Jadi kalau misalkan hari ini bicara data, mungkin Indonesia adalah negeri yang memiliki data yang sangat semeraut mungkin ya, mungkin. Ini kesalahan saya. Jadi ketika berbicara data ini, mohon maaf, ada banyak yang menjadi penyebab. Mohon maaf, apakah tingkat partisipasinya masyarakat itu sendiri, atau tingkat keseriusan pemerintah dalam mendata PNS-nya. Ini kan bicara ini adalah bicara malas. Seberapa mau dia untuk mendata? Kan begitu Pak Toto. Ketika kita mengatakan hari ini, mohon maaf, kami sudah mendata pada tahun 2015 ketika saya menjabat, saya sudah mendata. Semua sudah bisa bicara seperti itu. Oke. Karena Ya. tidak ada orang yang mau hari ini terlibat, yang mau disalahkan. Namun hari ini bukan juga untuk mencari benang basah dalam kasus ini. Namun ini tetap harus kita jadikan pelajaran. Khususnya pemirsa atau pendengar, penonton nantinya, kita harus benar-benar bijak menganalisa kasus ini. Jadi ketika hari ini terjadi disebabkan oleh dua faktor besar itu, malas dan lalai. Ya. Ya. Padahal mungkin saja sehubungan dengan malas, namun ya. Ya, sehubungan dengan malas dan lalai ini, kalau toh juga pemerintah melalui BKN mengatakan bahwa sudah melakukan pendataan, ya kan? Mungkin letak persoalan malas dan lalainya itu tidak adanya sistem recheck ya di instansi yang bersangkutan. Ini orangnya ada atau tidak nih? Nah, ya kan, itu pun juga memang harus secara langsung karena setiap instansi bisa saja mengatakan, oh ada orangnya, tetapi belum sempat mendata dirinya kan begitu. Ya. Jadi kenapa tadi saya katakan malas dan lalai? Kalaulah yang bersangkutan tidak melalui unsur kesengajaan, maka dia masuk dalam kategori lalai. Lalai. Jadi tidak bisa lari ya dari dua hal penyebab itu ya. Ya, kalau bukan lalai, malas. Kalaulah dia melalui atau dengan sengaja membiarkan ini terjadi, mohon maaf sampai 97.000. Ini besar ini Pak Dokter.
Ya, besar betul, betul. jumlahnya. Dan ada banyak sumber dana yang bisa dialihkan untuk yang lain. Mohon Kata, maaf, hmm, mohon maaf. ya, Untuk pangan saja kita belum cukup, Pak Dor. Indonesia ini sangat luas. begitu Ini ya. ya, saya mungkin bicara mewakili Aceh karena memang mungkin daerah saya daerah Aceh. Ya, Jadi ya. kita negeri makmur, tongkat kayu, Jadi jadi tanaman. tanaman. Itu Ya, hanya slogan dan lagu, Pak Dr. Belum, begitu ya. belum. Ya, jadi hari ini kita jangan terlena dengan syair-syair itu, dengan lagu-lagu lawas itu. Kita harus bangkit, bangun. Kita harus bangkit dan kita harus berusaha untuk mencari tahu apa penyebabnya. Dan Ya, hari ini masyarakat sudah sangat pintar dengan jumlah atau tingkat uh, pendidikan. Maksud saya lulusan sarjana yang sudah banyak, lebih-lebih doktornya sudah cukup banyak. Walaupun hari ini belum juga sejahtera, bukan karena tak berpendidikan. Begitu. Namun masih kembali ke pribadi, dia hari ini tidak boleh lengah atau lalai atau malas. Hindari ya, dua sifat ini, insya Allah kita akan selesai untuk kasus ini. ya. Jadi variabel lalai dan malas inilah yang kemungkinan ya besar bahkan menyebabkan adanya isu 97.000 PNS siluman ini kan. Jadi mungkin dalam arti kata dalam arti lainnya, kalau bukan lalai ya malas atau mungkin bahkan Malas. keduanya, ya kan. Iya. Jadi Jadi menurut saya mungkin begini Pak Dokter ya. kalaulah dia sengaja, maka dia malas kan gitu. Malas, ya. Buktinya kan buktinya ini sudah terjadi ini 97 ini fiktif kan begitu. Ya, bahkan Nah, dilakukan walaupun pendataannya sejak 2002, ya kan? iya, iya. Nah, Ini ada banyak klarifikasi namun ada banyak klarifikasi termasuk dari pihak BKN sendiri yang mengatakan ini belum sepenuhnya akan fiktif, kan begitu. ya, ya, Ini kemungkinan karena tingkat partisipasi pendaftar itu atau PNS yang mendaftar ulang dirinya itu rendah. Jadi ya, boleh-boleh saja. Namun ya. 97.000 ini kan banyak ini Pak. Kalaulah ini Taruhlah, nantinya, mohon taruhlah maaf, rata-rata. potonglah 70%. Ya, taruhlah rata-rata golongan 3A semua kan. Nah, kali 90.000 lah. Nah, kan sudah lumayan itu. Hmm. Nah, Ya, saya agak begini, Pak. Saya agak apa namanya itu gemas, geram gitu kan. Karena ada sisipan ya. uang kita di situ, ya kan. Ini digaji negara bahkan sampai sudah pensiun kan. Nah, jadi tidak bisa juga kita salahkan apa yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan itu. Ya ini ya harusnya memang dari BKN yang tidak boleh hanya mengatakan, oh sudah kami data, sudah kami data, sudah kami data, manual, elektronik atau daring. Ya, tapi tetap saja ada hal yang seperti ini, berarti what's going on here? Kan begitu? betul. Jadi hari ini what going on itu harus terjawab sebenarnya. Harus terjawab. Nah, itu dia. Harus terjawab. Nah, Jadi salah satu memunculkan jawabannya ini Pak Dokter. Saya bertanya ini kan, ya, kemungkinan ini menurut saya memang ada kaitan erat ya dengan persoalan pendidikan. Jadi ya, dengan asumsi begini, bahwa pendidikan itu tidak hanya dikatakan atau dipahami sebagai kualifikasinya, mulai dari betul. sarjana ya kan, sampai doktor bahkan postdoktoral kan, bukan hanya itu. Tapi Ya, yang saya maksud di sini adalah dalam persoalan moral ya kan, secara normatif nih, didikan. Mungkin kurang-kurang didikan mungkin. Menurut Pak Dokter gimana tuh sampai terjadi hal seperti ini? Secara khusus pelakunya entah itu individu maupun kolektif nih. Menurut Pak Dokter silakan. ya. Jadi kalau untuk uh, kurang pendidikan atau kurang didikan lah bahasanya di sini lebih Ya, tepat kurang didikan ya, karena pendidikan mereka jauh lebih tinggi ketimbang hari ini apa yang uh, mohon maaf kita sendiri kan begitu.
Namun didikan di sini ini yang kelirunya di mana, kan begitu? Apakah hari ini pendidikan itu yang salah? Sebenarnya saya berpendapat tidak salah. Sumber ilmu itu tidak salah. Mohon maaf, kita Indonesia ini adalah masyarakat agamis. Tidak ada yang, mohon maaf, komunis, dalam tanda petik komunis, tidak ada. Kita semua percaya bahwa keadilan wajib untuk semua. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf, kita menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Adakah kekeliruan dalam proses? Ini bicara yang kelirunya. Bukan bacaannya yang salah, namun prosesnya yang keliru. Bukan sumber yang salah, namun cara menyajikannya yang mungkin harus kita perbaiki. Mohon maaf, ini kan berkaitan dengan itu kan. Delicious or not, beverings, cakes, it depend on how to serve it. Kita semua sepakat seperti itu. That's right. How to serve it. Jadi, ketika hari ini mohon maaf, ketika hari ini mohon maaf yang disajikan itu, benar, baik, sumbernya oke, namun penyajiannya hari ini bicara penyajian guru, stakeholder yang berkaitan dengan itu. Jadi semua kita terlibat di dalamnya. Jadi apa yang keliru di sini? Apakah dulu mereka tidak, mohon maaf, tidak mengamalkan Pancasila dengan benar? Sangat. Jawabannya sangat. Apakah mereka tidak mengikuti jejak Soekarno dan Hatta? Jawabannya lebih paham mereka ketimbang pencetus Pancasila itu sendiri. Jadi hari ini yang kelirunya apa? Saya berpendapat apa yang dipahami oleh masyarakat kita hari ini harus ditambah 2 kali volumenya lebih besar ketimbang apa yang dipahami oleh masyarakat kita sebelumnya. Saya mencontohkan begini Pak Dr. Ketika hari ini kita yakini satu pasal, mohon maaf, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kita bicara nasionalis. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini karena baru-baru hari kelahiran Pancasila mohon maaf, 1 minggu yang lalu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini diterjemahkan sangat varian. Namun kita punya satu tolak ukur dan kita harus sepakati bersama. Apa yang disebut dengan ketuhanan Pancasila berdasarkan Pancasila. Jangan kita, mohon maaf, yang warna, mohon maaf, merah, kubu merah mengatakan versi kami ini begini. Yang kubu hijau mengatakan ini ketuhanan ini harus hijau. Ini yang keliru. Ini yang mohon maaf menjadi sebuah bumerang nantinya ketika hasilnya yang salah. Ini bicara dari proses tadi. Jadi kembali ke pendidikan yang disebutkan oleh Pak Dr. Fernandes, saya mengatakan sumbernya sudah oke. Karena Pancasila dulu itu jauh lebih baik, sebelum diamandemen beberapa kali mungkin sudah oke pada zamannya, sudah bisa menjadi panduan hidup pada zamannya. Hari ini kita juga ada perubahan-perubahan, namun sudah diamandemen. Apa yang terjadi? Kita hari ini tidak siap dengan menghadapi tantangan alam, tantangan global. Mohon maaf, ini juga akan dipengaruhi nantinya Pak Dokter dengan hedonisme. Ini didikan yang dulu mungkin. Ini kan berharap, mohon maaf, kalau mungkin kita karena sudah, mohon maaf, saya dengan Pak Dokter ini kan sudah kawan. Ada istilah mamon menurut Pak Dokter. Ini di buku saya yang kedua tuh. Iya, di buku Pak Dokter itu sudah ada mamon itu. Mamon ini adalah penyebab utama, bukan pendidikannya yang salah. Namun dia tidak siap menghadapi mamon. Begitu Pak Dokter ya. Nah untuk memperjelas yang sempat Pak Dokter sebutkan tentang mamon dalam buku saya itu, jadi di bab 7 ya, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi orang yang memang orientasinya ke uang,
ya apapun saja akan dilakukannya. Jadi seperti yang Pak Dokter katakan, Pancasila sebagai dasar ideologi negara sudah oke, ya kan? Kemudian mungkin juga kualifikasi pendidikannya sudah banyak, sarjana, master, doktor, ya kan? Tapi the question is, dokter, ya kan? Pertanyaannya adalah why, mengapa itu masih terjadi kan perilaku-perilaku seperti ini? Kalau Pak Dokter tadi katakan ini karena lalai dan malas, ayo tuh semua PNS tuh yang diminta negara untuk data diri, coba data diri tuh segera tuh supaya jangan bikin pusing pemerintah, ya kan? Nah, Pak cocok. Dokter katakan ini cara menyajikannya, ini mungkin juga berhubungan dengan pemerintah nih, khususnya Iya. melalui BKN. Bagaimana Anda semua di BKN tuh menyajikan proses ini mulai dari perekrutannya sampai pendidikannya, sehingga Pak Dokter katakan how to serve, that's only the way, ya kan? Iya, iya. Mungkin perlu lagi tambah pemahaman bahwa masyarakat kita sudah paham tentang Pancasila. Oke, ada Pancasila, tetapi mungkin pengamalannya itu yang mungkin Pak Dokter sampaikan tadi 2 kali lipat ditambah tuh. Iya. Supaya tidak, supaya tidak seperti yang Pak Dokter katakan, hanya sebatas kata-kata saja, kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi pada praktiknya tidak manusiawi dan tidak beradab. Tidak beradab. Itu sehingga memang apa yang Pak Dokter tadi sampaikan itu memang perlu menjadi pertimbangan. Nah, mungkin ada tambahan Pak Dokter, silakan sebelum kita akhiri. Ya, baik. Jadi dalam balik ke cerita apa tadi pendidikan mungkin yang disebutkan dengan tidak beradab, mungkin walaupun itu mungkin pemilihan diksi yang hari ini masih tidak enak didengar. Namun apa yang kita lihat dalam keseharian hampir seperti itu, Pak Dokter. Jadi permasalahan ini menjadi permasalahan kecil, namun dia akan merusak tatanan yang lebih besar. Bicara hedonisme tadi yang saya sebutkan di awal. Ini ketika hari ini, mohon maaf, seorang pegawai dengan pangkat atau golongan 3A yang kurang lebih dia akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah atau gaji dengan 3 juta 3.300.000 kurang lebih seperti itu. Ini juga yang kita sayangkan di sini, mohon maaf, dengan kemampuan seperti itu, ini dia bisa menghabiskan, kalau gaji 3 juta, dia menghabiskan 4 juta per bulan. Nah, ini hedonisme ini yang perlu juga menjadi poin besar, sehingga didikan yang tadi itu bisa menjadi baik image-nya atau tidak dikambing hitamkan oleh kepribadian kita masyarakat hari ini. Bukan didikan yang salah, bukan sumber bacaannya yang salah, namun ada banyak faktor lain. Salah satunya adalah hedonisme itu. Jadi kalau istilah Pak Dr. Fernandes mungkin ya mamon atau cinta duniawi, kan begitu bahasanya. Kan? Ketika hari ini itu kita tidak bisa mensiasati, mohon maaf, ini akan hancur. Saya pernah ini cerita di belakang itu ya. Saya pernah mendengar ini sebenarnya sangat memilukan, walaupun ini sedikit tidak keluar dari judul kita, namun sebagai pertimbangan. Seorang pegawai hari ini yang memiliki gaji 3 juta per bulan. Tetapi dia bisa atau berani dan pemberi kredit mau mengeluarkan kredit yang potongan per bulannya itu 2 juta per bulan. Mohon maaf, logikanya itu bagaimana udah Bapak? 1 juta untuk makan satu keluarga. Apakah ini bukan unsur kesengajaan yang diciptakan untuk menciptakan orang-orang korupsi macam-macam dan lain sebagainya?
ini bicara dengan apa 97.000 topik kita tadi, ada yang menduga bahwa ini adalah kolusi, bahwa ini adalah macam-macam. Jadi terjemahan kolusikah itu, terjemahan apapun itu hari ini sangat berkaitan erat dengan itu Hedonism. hedonism. Dan mohon maaf, ada pihak hari ini ya BUMN punya, bukan lembaga swasta, BUMN berani memberikan kredit yang hanya sisa untuk pegawai tersebut 1 juta per bulan. Apa nggak gila ini? Ini dengan sendirinya memaksa dia untuk tidak masuk kerja, dengan sendirinya memaksa dia untuk korupsi, kan begitu? Ya. Jadi ini yang perlu kita mungkin sama-sama untuk kita benahi, karena mohon maaf, ini apakah hari ini kita harus menyerah? Tidak, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Ya. Hari ini kita harus berbesar hati bahwa Indonesia adalah negeri yang makmur, sejahtera. Ya. Masih banyak negeri-negeri lain yang jauh lebih terpuruk, lebih tidak sejahtera dari kita Indonesia. Namun tidak tertutup kemungkinan kita akan terpuruk lebih daripada mereka jika ini tidak kita benar. Jika malas dan lalai. Jika malas dan lalai masih kita pelihara. Iya. Nah, jadi terima kasih Pak Dokter ya. Kalau saya bisa berikan closing statement ini ya, bahwa dari awal Pak Dokter menyarankan bahwa proses perekrutan CPNS itu perlu dipertimbangkan, khususnya dalam hal penggunaan atau pengadaan tes, ya kan, untuk jadi CPNS. Lalu kemudian persoalan lalai dan malas tadi itu kalau dalam teori pendidikan khususnya behaviorism, nah ini perlu disoroti ini tentang kebiasaan malas dan lalai, ya kan. Padahal negara sudah menggajinya tiap bulan. Ya, tolonglah jangan lagi malas dan lalai. Mohon maaf pemirsa, ini kami berani berkata begini karena kami non PNS ya. Iya, tetapi kami tetap melakukan pekerjaan kami dengan baik ya, walaupun negara tidak menggaji. Nah, itu harus diingat pemirsa, khususnya PNS-PNS yang berada di antara 97.000 orang ini, entah malas atau lalai untuk mendata dirinya ke pemerintah, ataukah sebaliknya dari pihak BKN yang malas dan lalai. Ya, dan yang terakhir, Pak Dokter sarankan bahwa how to serve, ya, is the way. Jadi bagaimana kita itu menyajikannya. Sebab dalam perspektif pendidikan, sumbernya Pak Dokter katakan sudah oke, ya kan? Bahkan kalau jauh lagi ke belakang, dasar ideologi negara kita Pancasila oke sudah nih, tinggal pengamalannya. Jadi how to deserve sekarang, mulai dari guru, dosen, dan segala elemen masyarakat kayaknya memang perlu dan harus perlu untuk terlibat Pak Dokter ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah persoalan hedonisme ya. Ini karena kalau orang bergaya hidup mewah tanpa ya berpikir panjang, nah Pak Dokter tadi katakan kan, wah ini apa tidak gila kan, seperti itu. Ya, ada iming-iming, ada keuntungan sekian, ada pemasukan sekian, ikut ini, ikut itu. Terakhir baru ketahuan bodong-bodong atau apa? Bodong-bodong atau odong-odong ya, apakah dikatakan itu? Nah, jadi di sini pun mohon maaf sebelum kita closing, mungkin kalimat terakhir dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter, silakan. Di sini kita harus kembangkan satu lagi, bukan kembangkan, mohon maaf, harus kita tingkatkan lagi critical thinking, kan begitu. Critical thinking yang kita maksud di sini, mohon maaf, yang tidak logika, jangan percaya. Ya. Sebenarnya Allah telah memberikan kita akal, pikiran, untuk berpikir. Mohon maaf, berpikir. Kalau perlu Pak Dokter ya harus ditambah lagi untuk memanfaatkan bernalarlah. Bernalar. Ya. Mohon maaf, kenapa hari ini ada banyak yang mohon maaf jadi korban investasi bodong, kan begitu?
Ini karena kan critical thinking-nya itu tidak berjalan, tidak Ya, difungsikan. ya, betul Nah, itu, betul. jadi hari ini isu 97.000 PNS non fiktif, ya kan? Ini tidak tahu kita. Yang pastinya masyarakatlah yang paling rugi dalam hal ini. Namun, Ya, saya mau berpesan kepada pemirsa atau pendengar semua, masyarakat, kawan-kawan saya, sahabat, guru saya, ini kita harus bijak benar untuk menyikapi isu ini. Karena di belakang isu ini ada banyak hal lainnya yang belum tercium. Kami orang bahasa bisa menganalisis mungkin dengan analisis wacana yang versinya nanti atau hasilnya nanti akan sangat varian, akan sangat beragam. Mohon maaf, kami dengan Pak Dokter ini, Pak Dokter Fernandes, saya ya mungkin Pak Dokter kita bisa menerjemahkan dengan sisi satu pertanyaan tadi atau satu isu tadi dengan berbagai perspektif. ya, Jadi, namun saya mau menguatkan atau memberikan satu closingnya, jangan bersikap atau berpikiran negatif untuk itu. Bijaklah untuk menyikapi segala isu dan hari ini untuk isu itu untuk kita jadikan pembelajaran. ya, Tidak untuk saling menghujat, mohon maaf, namun pembelajaran wajib. Kenapa? Dengan pembelajaran kita akan jauh lebih baik. Mohon maaf, tidak ada yang mau jatuh pada lubang yang sama. Keledai pun tak mau. ya. Itu pada toh. Iya, terima kasih Bapak Dr. Maulisan ya, diskusi yang lumayan hangat di sore ini, dan kita berharap bahwa apa yang dibahas pada saat ini bisa banyak manfaat bagi masyarakat yang mendengar, dan sekali lagi bahwa kita tidak perlu untuk saling menyalahkan, kita harus memang bijak ya, intinya bahwa kita ini satu kesatuan di wilayah NKRI, jadi kita diharapkan untuk secara bersama-sama, baik itu kooperatif maupun kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya pikir demikian, Pak Dokter ya. Betul. Ya, dan sesi kali ini kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Maulisan yang sudah memberikan waktunya yang lumayan berarti untuk sesi ini, dan nantikan video-video selanjutnya di Dr. Fernandes Arung Channel. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila, salam sehat, dan salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.